Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asal Antono, NIM 180 910 519 dari kelas Tamang A. Sekarang saya akan menunjukkan cara menentukan kedudukan dari sebuah struktur garis. Baik, tanpa menunda waktu lagi, kita akan mulai sekarang. Baik, di sini kita telah disajikan sebuah soal. Soalnya yaitu yang pertama, suatu urutan batuan terkena sesar dan kedudukan bidang tersebut adalah north 25 derajat east sebagai strike-nya dan dip-nya sebesar 30 derajat. Cermin garis-garis pada bidang tersebut mempunyai pitch sebesar 40 derajat. Diukur dari jurus bidang sesar ke cermin garis-garis berlawanan arah jarum jam. Tentukan kedudukan cermin garis-garis tersebut atau tentukan tren dan plang. Kemudian yang bagian kedua hampir sama dengan soal yang pertama, tetapi pitch sebesar 55 derajat diukur dari jurus bidang sesar ke cermin garis-garis searah jarum jam. Baik, langsung saja kita akan mulai menjawabnya. Pertama-tama kita akan tentukan strike-nya, yaitu 25 derajat north, 25 derajat east. Oke, ini adalah strike-nya, itu tadi north 25 derajat east. Kemudian kita akan tarik garis tegak lurus di sini. Lalu kita akan buka sebesar dip-nya, yaitu dip-nya tadi 30 derajat. Oke, sini adalah titik C, titik C sini. Kemudian sini dulu 30 derajat. Setelah itu kita akan buat garis yang sejajar dengan strike-nya. Sekalian dengan kita buat garis T di antara kedua garis ini. Oke, nah di sini akan terbentuk titik F
dan titik D. Nah di sini juga akan terbentuk garis T sepanjang tadi 1,5 cm. Selanjutnya kita akan buat lagi garis yang sejajar dengan strike ini. Kita ambil ya, kita kurusin dulu supaya bagus. Sini kita ambil sekitar 1 cm. Oke, kemudian kita akan tarik garis lagi ini yang sejajar. Oke. Nah, di sini akan terbentuk tadi garis di aksen. Selanjutnya kita akan tarik garis yang sejajar dengan garis tegak lurus di sini. Kita akan buat lagi garis tegak lurus. Nah, di sini adalah garis O. Nah, setelah itu kita tentukan tadi pitch-nya. Kita tentukan pitch-nya. Pitch-nya tadi sebesar 40 derajat. Dihitung dari arah jurus atau strike-nya dengan berlawanan jarum jam. Baik, kita hitung 40 derajat. Itu kita tarik garis lagi ini. Oke. Nah, di sini 40 derajat sebagai pitch. Nah, selanjutnya garis ini juga kita bisa ini menunjukkan juga trennya. Jadi kita ukur trennya. Sini utara. Nah, kita ukur trennya sebesar berapa. Ternyata 115. Ini 115 derajat sebagai tren. Terakhir kita akan tentukan pelangnya. Nah, untuk menentukan pelangnya, kita akan tarik sebuah garis di sini. Titik ini kita sejajarkan dengan garis yang ini, D aksen. Oke. Nah, setelah itu sini kita akan tarik garis lagi di sini. Ya.
Atau bisa juga kita langsung tarik garis di sini dulu. Kita tarik garis ke titik O dari titik ini. Oke. Nah, sini titik A. Ini titik A. Nah, setelah itu barulah kita tarik garis T yang sama seperti T yang ini, sepanjang 1,5 cm. Dengan arahnya tegak lurus dari garis yang ini, yang baru kita buat ini. Oke, kita buat garis tegak lurusnya. Oke, ini. Ya, inilah garis T-nya. Lalu kita hubungkan lagi dengan garis dengan titik O. Oke. Nah, di sini akan membentuk titik B. Nah, di sini garis T. Oke. Nah, untuk besarin, kemudian kita tentukan besar dari bukan di sini, bukan garis kedua garis ini. Baik. Maaf, sini siku-siku. Sini juga siku-siku. Sini juga siku-siku. Maaf, tidak terlalu siku-siku ya. Mohon dimaklumi. Oke. Langsung saja kita ukur garisnya di sini. Berapa besar garisnya. Oke, ternyata sini 30 derajat. 30 derajat. Nah, ini sebagai pelangnya. Sini pelang. Oke. Nah, di sini penyelesaian gambar struktur bidang untuk soal nomor 1 bagian A. Ya, ini soal nomor 1 bagian A. Oke. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke soal nomor 1 bagian B. Soalnya sama saja, tapi yang berbeda tadi itu adalah pitch-nya sebesar 55 derajat dan diukur dari bidang jurus, dari garis jurus searah jarum jam. Ya, jadi inilah tadi sama gambarnya, langkah-langkahnya juga sama, hanya sekarang perbedaannya adalah pitch-nya tadi sebesar 55 derajat dan searah jarum jam. Jadi kita ukur di sini untuk pitch-nya. Oke, tadi sebesar 55 derajat ya. 55 derajat. Sini ya. 10, 20, 30, 40. Sini utara ya. Nah, oke. Nah, di sini tadi 55 derajat.
searah jarum jam. Nah, ini tadi isinya perbedaannya. Kalau tadi diukur dari garis jurus berlawanan arah jarum jam, jadi di sini gambar pitchnya sebelah sini kita ambil dari sudutnya dari sebelah sini ke sini. Sedangkan yang ini pitchnya dia berlawanan jarum jam, jadi kita ambil dari sini. Searah, maaf. Jadi kita ambil dari sini. Kita garis sebelah sini dia. Oke, setelah itu kita tentukan dulu sini ya, pitch ya. Ini pitchnya. Kita tentukan dulu arah dari trennya. Oke, 160. Di tren. Nah, setelah itu sama langkahnya tadi, tarik garis yang sejajar dengan garis D dan D aksen. Lalu kita akan tarik garis di sini dulu. Untuk kita buat tadi titik A-nya. Sebetulnya bisa juga langsung kita tarik garis di sini dulu. Kita buat titik garis T-nya, tapi saya di sini saya buat dulu titik A-nya. Kalau mau garis T-nya dulu dibuat tidak apa-apa, sama saja kok. Oke, sini titik A. Nah, setelah itu barulah kita bikin tadi garis T-nya. Garis T-nya kan tegak lurus. Oke. Terus 1,5. Oke. Sini siku-siku. Ini tadi garis B-nya. Nah, sekarang kita ukur besar dari pelangnya. Ini ternyata 18 derajat. Tunggu, untuk pastinya kita ukur ulang dulu.
Ternyata 30 derajat. Oke, nah di sini pelang. Nah, seperti tadi teman-teman ya. Ya, pelangnya 30 derajat. Ya, selesai untuk soal pertama. Baik, sekarang kita akan mulai ke soal yang nomor 2. Nah, di sini ada soalnya, yaitu kedudukan sayap antikline memiliki kedudukan north 50 derajat east sebagai strike-nya dan dip-nya 45 derajat northwest. Dan north 320 derajat east sebagai strike-nya dan dip-nya sebesar 60 derajat. Pertanyaannya yaitu tentukan kedudukan sumbu antikline tersebut. Nah, yang bagian B hampir sama dengan bagian A, tetapi kedudukan sayap antikline yaitu north 150 derajat east sebagai strike-nya dan dip-nya sebesar 45 derajat. Dan north 74 derajat east sebagai strike-nya dan dip-nya sebesar 60 derajat northwest. Baik, langsung saja kita mulai jawab soal yang bagian A. Pertama, kita tentukan dulu dip-nya yang awal. Oke, dip-nya yang awal. Tadi dip-nya strike-nya north 50 derajat east. Baik, kita buat dulu strike-nya north 50 derajat east. Oke. Oke. Nah, setelah itu sini tadi tuh strike-nya north 50 derajat east. Selanjutnya kita akan buat garis tegak lurus seperti biasa untuk kita buka dip-nya. Tadi dip-nya sebesar 45 derajat. Sini 45 dip-nya. Sini ambil saja titik P. Nah, titik P. Setelah itu kita akan tarik garis yang sejajar dengan strike ini sambil kita ukur di sini sebagai garis T-nya.
Sini T-nya 3 cm. Nah, di sini titik S, dan di sini titik D. Oke, di sini siku-siku. Nah, setelah itu kita buat lagi strike yang kedua. Tadi sebesar 320 derajat Celcius. 300 di arah 320 derajat east. Kita buka dulu 320. Nah, di sini north. Oke. Nah, di sini tadi itu strike-nya north 320 derajat east. Setelah itu kita buat lagi garis tegak lurus. Oke. Lalu sini sebagai titik F. Lalu kita buka lagi garis. Kita buka lagi untuk dip-nya. Dip-nya tadi sebesar 60 derajat ya. Derajat berarti di sini. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi garis yang sejajar dengan strike ini. Sambil kita ukur juga sekalian dengan kita buat garis T di sini. T-nya itu sepanjang di sini ya. Sama dengan T yang di sini. 3 cm. Jadi, mari langsung aja kita buat. Oke. Sini 60 derajat. Nah, di sini titik A, di sini B. Setelah itu, setelah begini, barulah kita tentukan tadi kedudukannya. Ini kita anggap saja sebagai K, perpotongan sini ya. Sebagai K. Nah, dari K sini kita akan tarik garis, hubungkan ini dengan sini kan ya. Oke. Nah, di sini kita sebut saja titik M. Lalu setelah itu kita tarik garis tegak lurus
taruh di sini ya. Oke, tarik garis lagi sini. Sepanjang tadi garis T-nya. Oke, lalu hubungkan ke titik A. Hubung saya ke titik A. Saya sini sudut Z. Sini siku-siku. Nah, baiklah. Sekarang kita akan menentukan trennya dulu. Baik, trennya itu sini ya. Kalau trennya kita hitung aja di sini. Garis KM ini dari utara berapa derajat. Baik, langsung kita ukur saja ya. Kira-kira berapa derajat. Sini 150. Ternyata dia di sini. Sini ya, posisi lah. Ternyata di sini dia trennya 150 derajat. Sini trennya. Tren. Nah, untuk pelangnya kita hitung saja berapa besar bukaan yang ini. Bukaan yang ini ya, udah ini. Jadi kita hitung lagi. Ini 39 derajat. Oke. Di sini pelangnya. Pelang. Baik, beginilah model gambar kedudukan dari soal yang nomor 2 bagian A. Baik, langsung saja kita mulai ke nomor 2 bagian B. Sebetulnya nomor 2 bagian B maupun bagian A itu sama saja. Hanya perbedaan tadi itu letak strike-nya yang berbeda. Jadi untuk bagian B, model gambarnya seperti ini ya. Untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah bagaimana cara menentukan gambar ini sama tadi seperti dengan bagian A. Di sini langsung saya skip saja langkah-langkahnya karena sama. Di sini saya lebih fokus bagaimana cara menentukan kedudukannya. Nah, sama kayak tadi,
Kedudukannya dihitung dari sini toh. Di sini kita tarik garis dari titik A sini, titik perpotongan K ke sini. Oke. Sini tadi sebagai M kan. Nah, tarik garis sini M. Setelah itu kita tarik garis tegak lurus. Sepanjang T-nya sini 3 cm. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan. Oke. Sini Z ya. Z. Setelah itu kita ukur besar besar trennya. Ukur besar trennya berapa? Oke, trennya 130. Kemudian kita hitung lagi tadi besar dari sini siku-siku ya. Pelangnya. Ukur besar pelangnya. Nah, pelangnya itu sebesar 45 derajat. Sini pelangnya. Ya, begini tadi pelangnya. Sini pelangnya 45 derajat dan trennya 130. Baik, selesailah tadi jawaban model gambar kedudukan dari soal nomor 2 bagian B. Beginilah gambarnya. Itulah tadi bagaimana cara menentukan kedudukan sebuah struktur garis. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.